ia menemukan sepenggal kepala, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Seperti biasa, saya Randy Muhammad Nugraha yang akan menemani waktu Anda selama beberapa menit ke depan. Sebelum kita mulai ke video pembahasan, jangan lupa di subscribe dulu, like, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung bahas sesuai dengan judul yang ada di video kali ini. Tentunya saya akan membahas tempat-tempat terangker di Indonesia. Tapi tempatnya itu tempat yang sering kita kunjungin, yaitu rumah sakit, guys. Rumah sakit terangker di Indonesia, tepat seperti judul yang ada di video ini. Kita langsung aja ke deretan nomor pertama. Nomor pertama ini ada di kota Bandung, dengan nama rumah sakitnya itu Bandung Medical Center. Kalau misalnya orang Bandung mungkin udah gak asing lagi dengan rumah sakit tersebut ya. Karena kenapa? Karena sudah terkenal dari kisah-kisah seram pada rumah sakit tersebut. Sedikit sejarah tentang Bandung Medical Center ini. Jadi dulu itu namanya itu bukan Bandung Medical Center, tapi Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asi. Namun pada ketika saat tahun 2000, rumah sakit tersebut dipindahkan ke Jalan Muhammad Toha yang ada di kota Bandung juga. Pada saat dipindahkan, dirubahlah nama ini menjadi Bandung Medical Center. Namun ketika dirubah, rumah sakit tersebut sudah tidak beroperasi kembali seperti layaknya rumah sakit. Namun ketika pada saat dirubah pun, rumah sakit tersebut itu sudah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang mestinya ada di rumah sakit. Entah kenapa alasannya menjadi terbengkalai seperti itu, saya tidak tahu. Karena tidak ada yang menerangkan kenapa alasannya. Banyak warga yang menceritakan dan kejadian bahwa di Bandung Medical Center ini katanya suka ada sosok suster yang berbajunya itu lusuh seperti udah berguling-guling di tanah. Ketika akan datang si suster ini, pasti kita akan pertama-tama itu mencium bau-bau aneh atau bau-bau wangi kayak gitu. Nah, pengalaman pribadi juga dari saya sendiri ketika ke Bandung Medical Center, karena saya itu suka juga sama hal-hal mistis. Jadi saya penasaran dengan kisah-kisah yang ada di Bandung Medical Center. Apakah benar atau hanya hoax pada kisah-kisah yang ada di Bandung Medical Center ini. Akhirnya waktu itu tahun 2014, saya bersama dengan 3 orang teman saya ya, pada saat saya masih zaman sekolah. Jadi saya itu berkunjung ke rumah sakit tersebut untuk melihat, mengeksplor tentang rumah sakit Bandung Medical Center ini, guys. Nah, akhirnya teman-teman saya juga setuju karena mereka juga suka akan hal-hal mistis kayak gitu. Akhirnya ya udahlah, kita menentukan waktunya untuk datang ke tempat tersebut. Akhirnya terjadi pada saat hari H kita datang. Cuman pada saat kita berada di tempat itu, mendadak saya ada perasaan pengen pulang lagi gitu. Karena kenapa? Karena ketika ada di tempat itu, suasananya itu langsung berbeda, guys. Suasana itu kayak bener-bener merinding banget. Bulu kuduk tuh kayak sampai merinding. Yakin gak sih masuk gitu kan. Namun karena ketiga orang teman saya itu udah tanggung berada di tempat tersebut dan kita udah di hadapannya, ya udahlah, masa ya nggak jadi gitu kan. Akhirnya kita jadi masuk dan dipandu juga sama guide yang ada di sana. Ketika kita explore di situ, saya mendadak berubah banget ya. Kata teman saya benar-benar berubah, yaitu dari asalnya saya fine-fine aja, tapi saya menjadi malah kayak orang pendiam banget, sampai kayak orang-orang yang gak bisa berbaur dengan orang lain. Nah, entah kenapa, mungkin karena saya udah mulai gak enak gitu untuk berada di lokasi tersebut. Ya ini ya udahlah, saya mengikuti teman-teman saya juga untuk explore di tempat tersebut. Pada saat suatu ketika si guiding itu kayak nyuruh kita untuk masuk ke satu ruangan. Saya nggak tahu itu ruangan apa, cuman si guiding itu bilang katanya itu ruang untuk kamar mayat. Namun saya nggak tahu. Nah, tapi ketika saya lihat, itu ruangan itu bener-bener gelap banget, guys. Gelap, segelap-gelapnya. Terus bau-baunya tuh bener-bener aneh banget. Bau pengap, tau nggak sih? Pengap, antara pengap terus amis juga kan, bau amis kayak gitu. Kan pasti bakalan jadi mual ya ke perut kitanya. Ya udahlah, memutuskan untuk tidak ikut ke ruangan tersebut. Nah, akhirnya ya udah saya nunggu di luar, di salah satu lorong. Nah, kebayang nggak sih
lorong itu kan, lorong rumah sakit itu bukan main ya, panjangnya itu bener-bener panjang banget kan, gimana sesuai dengan bangunannya. Namun pas waktu ketika ada di ujung lorong itu ada satu ruangan. Nah, ruangannya itu yang sudah saya explore juga, yaitu ruangan kayak kamar-kamar pasien gitu. Pada saat itu ketika saya nunggu teman saya ngerasa udah gak enak nih, di ujung mata udah kayak ngerasa kok kayak ada yang memperhatikan gitu guys. Nah, di situ ya udahlah, saya coba untuk berpikir positif, mungkin itu hanya sugesti saya. Akhirnya saya mencoba untuk berfokus pada main handphone. Karena kelamaan juga nunggu teman saya, akhirnya saya susullah teman saya untuk keluar dan kita bareng-bareng lagi untuk explore tempat tersebut. Nah, akhirnya setelah memakan waktu beberapa menit explore tempat tersebut, kita memutuskan untuk balik ke rumah. Akhirnya kita balik pas waktu sore, dan saya nyampe rumah agak maghriban. Dan di situ maghrib, pas waktu ketika nyampe rumah saya udah mulai ngerasa gak enak, kepala saya udah mulai ngerasa berat, badan saya benar-benar kayak remuk, kayak berasa remuk, lemas, selemes-lemesnya, sesakit-sakitnya guys. Terus tiba-tiba tangan saya yang asalnya biasa aja langsung kayak menggigil gini, kebayang gak sih, dari bawah terus gini. Dan di situ benar-benar ini kenapa gitu, padahal saya suhu badan biasa gitu, nggak dingin, nggak panas banget gitu, normal gitu kan. Cuman entah kenapa tangan saya langsung kayak bergetar gitu. Dan di situ saya akhirnya nggak sadarkan diri, dan saya sadar ketika saya ada di dokter. Saat saya sadar, sepupu saya cerita lah ketika masa saya pingsan, katanya saya nangis teriak-teriak sejadi-jadinya. Cuman nangisnya itu bukan nangis saya, tapi nangis cewek yang bener-bener kayak kesakitan banget gitu kan. Nah, akhirnya di situ saya ngejambak rambut saya sambil berkata-kata kasar, terus sambil mukul-mukul kepala saya. Logikanya aja gitu ya, kalau misalnya saya sadar saya nggak bakal mungkin gitu kan. Kalaupun saya sakit, saya pasti bakalan diem atau minta untuk dibawa langsung ke dokter kan. Bakalan mungkin saya orang gila aja kali ya, saya mukul-mukul kepala sendiri gitu kan. Nah, di situ katanya saya sambil mukul-mukul kepala, teriak-teriak, nangis-nangis, terus sambil ngejambak-jambak rambut, sambil berkata-kata kasar. Dan akhirnya saya pingsan lagi, langsunglah dibawa ke dokter yang ada di sekitaran rumah. Akhirnya saya sadar di dokter, cuman ya mungkin tim medis itu kan pasti bakalan bilangnya ini sakit gitu kan. Dan akhirnya saya diobati seperti biasa. Semenjak itu saya gak mau lagi nih ke tempat-tempat yang seperti itu, karena udah pernah duluan gitu. Dan jadi akhirnya setelah dari itu saya nggak masuk sekolah beberapa hari guys, karena bener-bener badan saya tuh drop sedrop-dropnya. Akhirnya ya udahlah, saya cerita juga ke teman-teman saya, dan teman-teman saya pun katanya ngelihat saya benar-benar beda banget ketika pada saat di rumah sakit tersebut. Mungkin segitulah pengalaman pribadi saat saya ada di Bandung Medical Center. Dan deretan kedua guys, ini ada di Bandung lagi. Yang kedua namanya itu Rumah Sakit Immanuel guys. Immanuel ini, tahu nggak kalian, rumah sakit Immanuel dengan rumah saya cuman sekitar 5 menit kalau misalnya kita pakai motor. Udah kebayang kan sedekat apa sih rumah sakit itu dengan rumah saya? Saya juga shock sih ketika membaca artikel, kok rumah sakit ini masuk gitu kan ke deretan rumah sakit terangker, padahal nauzubillah sih saya kalau ketemu sama kayak gituan. Padahal saya selama ini, maksudnya kalau kayak pulang kerja gitu, kalau misalnya malam juga saya suka ngelewatin jalan tersebut gitu kan, yang bahkan belakangnya emang sih gelap banget gitu kan, gelap banget kayak nggak ada aktivitas sama sekali gitu. Dan beberapa kali juga saya datang ke rumah sakit tersebut untuk menjenguk teman-teman saya yang sakit, dan memang suasananya itu beda banget guys, pokoknya beda aja. Dari awal masuk lobby aja itu udah kayak creepy-nya, merindingnya tuh bulu kuduk gitu, kayak langsung gak mau gitu kalau sendirian masuk ke rumah sakit itu. Di artikel ini menjelaskan bahwa rumah sakit Immanuel ini dulunya sudah berdiri pada saat zaman penjajahan Belanda, dan konon katanya banyak sekali peristiwa mengenaskan yang pernah terjadi di rumah sakit tersebut. Nah, mulai berdirinya rumah sakit ini karena keringat dan darah rakyat Indonesia yang dipaksa bekerja oleh kolonel Belanda. Kebayang nggak sih?
jahatnya mereka gitu kan untuk memaksa kerja membangun rumah sakit yang sekarang gedenya bener-bener mantap juga sih ya, bukan main. Nah, akhirnya saat kejadian pas waktu ketika membangun itu emang banyak banget orang yang meninggal pada saat membangun rumah sakit itu karena benar-benar tumpah darah banget, dipaksa banget oleh penjajah kita yaitu Belanda ya. Dan akhirnya jadilah sekarang rumah sakit Immanuel yang sampai saat ini. Dari artikel ini menjelaskan bahwa ruangan-ruangan yang sangat-sangat sering menampakkan makhluk astral tersebut yaitu di area bayi dan ibu, guys. Ya. Dan selain daripada itu juga warga yang bercerita tentang kejadian-kejadian yang ada di rumah sakit Immanuel ini. Katanya sering terjadi tergulingnya keranda dengan sendirinya. Kedua, sosok wanita penunggu ruang tangga tepat sebelah ruang mayat. Selain daripada itu, jadi di lantainya si rumah sakit Immanuel ini sering kejadian munculnya bau-bau yang tidak sedap, yaitu seperti bau amis kayak gitu, guys. Padahal para pekerja di rumah sakit itu pasti selalu membersihkan demi kenyamanan orang-orang yang masuk ke rumah sakit tersebut, guys. Tapi nggak tahu kenapa katanya sering muncul bau-baunya, dan parahnya lagi bau-bauannya itu kadang suka kebawa sampai rumah. Seperti itulah kisah-kisah yang ada di rumah sakit Immanuel. Kalau misalnya kalian punya pengalaman di rumah sakit Immanuel, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Deretan ketiga ada di kota Blitar, guys, yaitu dengan nama rumah sakit Mardi Waluyo. Saya ketika ngelihat gambarnya aja rumah sakit Mardi Waluyo ini udah bener-bener kayak ngerasa, udah ngebayangin gimana takutnya ketika saya waktu berada di Bandung Medical Center. Karena kenapa? Karena depannya aja itu udah kayak udah gak layak lah sepertinya kalau misalkan di zaman sekarang masih kayak memakai bangunan seperti itu, guys. Saya menemukan di artikel juga rumah sakit angker sampai banyak warga yang gak mau ada di sekitar area rumah sakit tersebut. Berarti kebayang gak sih sampai mungkin se-creepy apa sih sampai orang-orang gak mau untuk berada di sekitar rumah sakit tersebut. Kalau misalkan kita kan kayak udah tahu nih itu tempat angker, kita kan pasti bakalan gak mau jalan situ, pengen jalan yang lain aja. Mungkin itu sangat angker menurut mereka yang ada di sekitar sana. Pada artikel rumah sakit Mardi Waluyo ini konon pernah dijadikan sebagai kedok malpraktek yang sudah mengorbankan banyak jiwa, guys. Tidak hanya itu, banyak pasien juga pernah dirawat di rumah sakit ini mengaku sering mendengar tangisan seorang wanita pada saat jam 12 malam. Atau ada bayangan putih yang melompat dari lorong satu ke lorong lainnya. Kebayang gak sih? Ada bayangan putih, terus misalkan kita lagi dirawat, terus tiba-tiba ada yang gak tahu deh, kalau gue ada di situ entah bakalan kuat atau gimana, atau mau kabur karena gak kebayang kalau menampakkan kayak gitu. Nah, para warga juga yang tinggal di sekitaran sana sering mengaku melihat penampakan makhluk astral lainnya seperti Sikunkun, genderuwo, dan tuyul, guys. Nah, sampai sekarang pun belum ada yang berani mendekati bangunan angker ini, terkecuali untuk hiburan syuting TV. Jadi sampai sekarang pun bener-bener mungkin ya saking creepy-nya tempat tersebut sampai gak mau ada orang yang mendekati area tersebut. Ya kan kalau misalkan kayak rumah sakit Immanuel kan saya juga masih sering lah lewat-lewat jalan sana gitu kan, lewat-lewat jalan sana, terus sering juga ngejenguk teman-teman saya yang sakit terus dirawat di sana. Mungkin seperti itulah yang ada di Blitar. Deretan nomor 4 itu ada di Jakarta Pusat, guys. Rumah sakitnya itu Dr. Cipto Mangunkusumo atau yang biasa dikenal RSCM. Jadi, rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo ini saya menemukan di artikel ternyata banyak menyimpan kisah menyeramkan yang bikin kita melek semalaman, guys. Ada salah satu cerita seorang mahasiswa, namanya itu disamarkan, ya, di sini namanya Ramli, sedang menemani temannya yang mengalami kecelakaan lumayan fatal sehingga ia diharuskan menginap di rumah sakit. Nah, tepat pada pukul 1 malam, si Ramli ini mendengar suara bisikan nyaring yang datangnya dari bagian utara rumah sakit.
Penasaran, pemuda tersebut mencari asal-muasal bisikan yang semakin sini semakin keras, dan akhirnya berakhirlah di bangsal rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Di ruangan yang lembab dan minim cahaya tersebut, ia menemukan sepenggal kepala, guys. Sepenggal kepala wanita berambut panjang yang sedang tersenyum sinis, menatap Ramli dengan kedua bola mata yang penuh darah. Lalu cekikikanlah si wanita tersebut. Terus, menurut pasien yang singgah di rumah sakit RSCM ini, suka menampakkan sosok wanita tersebut merupakan salah satu pasien yang pernah meninggal di tangan dokter bedah RSCM, guys. Nah, jadi katanya si perempuan yang sering menampakkan dirinya itu ialah salah satu pasien yang pernah meninggal di tangan dokter bedah RSCM. Mungkin ketika bedah, entah bedah apa ya, sampai jadi hanya sisa kepalanya aja. Nah, dan yang kelima, guys, ada di Surabaya. Dengan nama rumah sakitnya itu Rumah Sakit Darmo. Sakit Darmo ini sudah dibangun sejak lama seperti Immanuel. Bangunannya itu sudah tua, guys. Katanya di artikel ini sudah tak retak juga bangunannya. Udah kebayang pasti creepy apa, bangunan yang udah tua terus retak-retak gitu kan. Pasti kita nggak mau mendekati bangunan tersebut, dan pasti bakalan banyak banget kisah-kisah mistis pada bangunan tersebut. Kisah menyeramkan yang ada di rumah sakit Darmo ini katanya dengan legenda sama, ya kan? Tidak jauh dari sosok wanita yaitu kuntilanak, penunggu bangsal anak yang ceritanya sudah menyebar seantero Surabaya. Jadi, menurut kisah warga, kuntilanak ini akan menampakkan dirinya di tengah malam, guys. Ketika mendengar suara anak yang menangis. Jadi kalau misalkan ada pasien anak yang menangis atau siapapun anak itu yang menangis di tengah malam, pasti sosok wanita ini akan datang. Tapi dia itu datang gak pernah ngeliatin mukanya, guys. Jadi si sosoknya itu selalu ditutupin dengan rambutnya. Rambutnya itu kusut, dan di rambutnya itu banyak banget berlumuran tanah. Pasti bakalan kayak kotor gitulah mungkin si berambutnya. Dan suara tangisan si kuntilanak ini, konon katanya suaranya itu saking melengkingnya, saking kerasnya, selalu kedengar sampai halaman parkir di rumah sakit tersebut. Bahkan beberapa orang yang mengaku pernah melihat sosok wanita tersebut mengaku tidak bisa lepas dari gangguannya sampai beberapa hari. Jadi kalau misalkan ada yang ketemu sama si sosok itu di rumah sakit Darmo ini, pasti dia bakalan selalu diganggu sampai beberapa hari kemudian gitu. Oke guys, mungkin segitu yang bisa saya bahas pada video kali ini perihal rumah sakit terangkat di Indonesia. Dan buat kalian yang punya pengalaman sama perihal dunia mistis di rumah sakit, bisa kalian share di kolom komentar di bawah video ini. Sebelum kalian tutup, jangan lupa seperti biasa di subscribe dulu, like dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa juga satu hal lagi, yaitu nyalakan lonceng pada channel ini biar kalian bisa tahu tentang video-video yang diupdate pada channel saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.